Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pembahasan IPA tentang ciri khusus atau adaptasi pada hewan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan adaptasi termasuk hewan mempunyai ciri khusus itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan makanan. Yang kedua menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang ketiga untuk membela diri. Nah, adaptasi ada 3 yaitu morfologi, perubahan bentuk luar, ya, fisiologi, modifikasi organ bagian dalam, dan tingkah laku. Sama kayak tumbuhan ya. Nah, yang pertama kita bahas burung. Burung ini paruhnya disesuaikan dengan makanannya. Siapa yang menyesuaikan? Yang menyesuaikan adalah Sang Pencipta burung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, burung paruhnya dibikin modifikasi sesuai dengan makanan, itu namanya adaptasi morfologi. Misalnya elang, itu pemakan daging, paruhnya beda sama burung pipit. Pipit pemakan biji-bijian, biji-bijian kecil ya. Kolibri penghisap madu. Pelatuk pelubang kayu, ngelubangin kayu, tapi tujuannya bukan makan kayu, untuk menangkap ini serangga yang suka bersembunyi di balik kayu ya. Pelikan penangkap ikan. Bebek mencari makan di lumpur, bangau penangkap ikan dan katak. Yuk kita lihat satu-satu. Nah ini paruh burung apa ini? Ini ada burung bukan elang, ini kolibri. Ini pelikan. Bangau juga mirip itu. Ini bebek ya. Ini pemakan apa ini? Ini elang apa? Oh ya ini elang ya, lancip begini ya. Kita lihat berikutnya. Ini paruh elang ya. Elang, Garuda, Raja Wali ya. Ini burung kolibri nih. Ini sambil terbang dia paruhnya masuk ke dalam bunga untuk menghisap nektar atau madu. Sekarang kita bahas tentang kaki. Kaki elang adalah mempunyai berbentuk cakar ya, berguna untuk mencengkeram. Kakak tua untuk memanjat dan bertengger. Gelatik untuk bertengger di pohon padi, jadi beda ya sama kakak tua. Bangau untuk berjalan di lumpur, jadi panjang ya, kalau berjalan di lumpur nggak kelelep ya. Bangau ini selain panjang juga ada selaputnya sedikit. Pelatuk itu untuk memanjat di kayu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini Raja Wali mencengkeram. Elang juga mencengkeram, mirip nih ya, mirip kan? Cuman Raja Wali lebih kurus sedikit. Ini elang, ini Raja Wali. Ayam, nah kalau ayam itu buat mengais-ngais tanah, buat ngorek-ngorek tanah, nanti nemu makanan ya. Bebek ini untuk berenang di air, bisa juga untuk berjalan di lumpur supaya kakinya nggak masuk ke lumpur ya. Bebek nih. Ini pelatuk, burung pelatuk itu bukan bertengger tapi manjat. Manjat ya, manjat pohon terus nanti matok-matok pohon, barangkali di dalam pohon itu ada serangganya ya. Ini burung pelatuk nih kayak gini kakinya ya. Sekarang kita bahas adaptasi serangga. Serangga ini mempunyai 3 macam mulut. Ada 4 macam mulut. Mulut menghisap, itu pada kupu-kupu. Ada mulut penusuk, nyamuk itu ya, suka nusuk kita. Kita ditusuk pakai mulut, mulutnya nyamuk ya. Mulut penjilat, lalat. Nah, lalat itu suka jilat-jilat. Mulut mengunyah, belalang, mengunyah daun ya. Nah, kita lihat nih, belalang, mulutnya kayak gini ini mengunyah ya, krek 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 gitu ini, kiri kanan. Mengunyahnya kiri kanan, ini bergerak dua-duanya, daunnya hancur ya. Ini kupu-kupu, penghisap nih kayak belalai, belalai. Belalai nanti dipanjangkan, terus masuk ke lubang bunga, terus nyedot madu ini, kupu-kupu. Ini apa ini? Lalat, penjilat. Lalat nih, penjilat, ini jilat-jilat ini. Cairan-cairan ya. Kemudian nyamuk, penusuk. Ini nih, lancip nih, nusuk. Tusuk, terus nyedot
darah, ya. Ya. Pengunyah, ini pengisap, penjilat, penusuk. Sekarang kita membahas adaptasi yang lain. Unta ini beradaptasi morfologi ini ya, mempunyai punuk ini gunanya untuk menyimpan cadangan makanan berupa lemak ini ya. Lemak bukan air. Kalau air dia ngisep air banyak, minum air banyak kira-kira 50 liter dimasukkan ke dalam lambung, disimpannya di lambung sini. Kalau ini nih lemak. Kalau dia lama tidak dapat makanan, maka lemaknya digunakan untuk cadangan tenaga ya. Ini terenggiling, kulitnya keras nih ya. Kalau dia takut, merasa terancam, dia akan menggulungkan badannya jadi kayak bola terus keras gitu. Ini keras nih ya. Ini namanya terenggiling. Dia tidak menyerang tapi menggulungkan badannya. Nih, ini terenggiling lagi gulung kayak gini nih. Ini keras nih. Nah, misalnya ada serigala pengen makan nggak jadi, wah keras banget, nggak jadi. Jadi serigala akan meninggalkan terenggiling yang sudah begini nih. Nah, ini landak, termasuk adaptasi morfologi juga ya. Ini bentuk permukaan tubuh seperti ini menyebabkan hewan lain tidak bisa memangsa dia. Misalnya harimau pengen gigit dia, wah mulutnya terluka. Ini landak nih ya. Siput, ini siput melindungi diri dengan masuk ke dalam cangkang. Ini cangkangnya keras ya, cangkangnya keras. Tapi siput tidak bisa berlindung dari manusia. Masuk dalam cangkang, cangkangnya dia ambil dibanting sama orang. Kalah kalau sama manusia, karena manusia berakal ya. Nah, ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi diri dengan menyemprotkan cairan seperti tinta. Cairan seperti tinta bikin airnya jadi keruh, jadi gelap, terus cumi-cuminya lari. Cumi-cumi kalau lari dengan cara ini menyemprotkan air dari mantel, mantelnya menekan airnya keluar, dia meluncur kayak roket, cus gitu. Jadi kalau cumi-cumi itu larinya bukan ke depan tapi malah ke belakang. Gara-gara ini mompa air ini mantel, ini namanya mantel. Mompa, trut, airnya maju, dianya lari ke sana. Nah kalau ini nyemprotnya dari dalam tubuh. Ya ada tulisan apa ini kita baca? Kamuflase. Kamuflase itu tidak berubah warna, tapi mencari tempat yang sesuai dengan warna tubuhnya. Ini belalang daun, ya. Dia menempatkan diri di tempat yang seperti badannya. Nah ini nggak ketahuan ini. Nah ini kan hampir nggak kelihatan. Namanya kamuflase. Warnanya tidak berubah, tapi dia berusaha untuk menempatkan diri di tempat yang seperti warna tubuhnya. Jadi orang tidak bisa melihat, makhluk lain nggak bisa melihat. Nah, kalau ini mimikri. Mimikri pada bunglon itu mengubah warna kulitnya. Kalau dia di tempat daun, dia berubah jadi hijau. Nanti dia di pohon, dia menyerupai pohon gitu. Ininya, warnanya gitu. Nanti kalau dia nemplok di baju orang warna merah, dia merah juga berubah. Namanya mimikri. Ya, kita lanjutkan. Ini namanya kalajengking. Kalau dia membela diri dengan cara menyengat lawannya. Ini sengatnya ini ya. Ini sakit kalau nyengat ya. Kura-kura melindungi diri dengan masuk ke dalam cangkang ya. Burung pelikan ini adaptasinya berguna untuk mencari makan. Ini berguna untuk menampung ikan ya. Ini dia kadang-kadang bisa mengambil ikan sampai 2 atau 3. Tidak semuanya ditelan. Disimpan dulu terus dibawa ke sarangnya untuk dibagi-bagi sama keluarganya. Ada yang ditelan langsung, ada yang disimpan di mulut, dibawa pulang ya. Ya, ini tadi, ini nih, kelewatan. Ini coba belalang kayak gini nih. Ini kamuflase yang hebat. Ini persis daun. Susah dibedakan dengan daun ya. Ini adalah kamuflase dari seekor belalang. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita tentang ciri khusus dan adaptasi pada hewan. Ikutin terus channel YouTube Bimbel Pak Tomo. Jangan lupa itu video boleh disebarkan ke teman-temanmu yang nggak ikut bimbel biar tambah pada pinter ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.